Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Lakon bersama aku Acil Helma. Dan kali ini aku kedatangan dua narasumber kita nih dari Paman Acil, Kampung Seni Budaya. Ada Paman Angkuy dan Acil Jahra. Pendengar. Sekarang kesibukannya gimana dulu nih? Dari Paman Angkuy dulu bisa nih jelasin. Ya, kalau untuk Paman sendiri alhamdulillah saat ini sedang proses mengejar sidang skripsi ya. Wow. Ya, doakan saja semoga sidangnya lancar. Amin. Ya, mungkin untuk kesibukan Paman saat ini ya itu masih menjalani skripsi. Fokus skripsi ya. dulu ya, Mang ya. Kalau Aci Jahra gimana nih Aci Jahra? Ya kalau akhir-akhir ini wes jadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang UAS baik aja. Oh, berarti tuh mahasiswa UAS. yang baik adalah mahasiswa yang mengerjakan UAS. UAS. Oke. Selain sibuk kuliah, ada kesibukan lainkah di luar ataupun di KSB mungkin? Siapa dulu nih jadinya? Bisa Paman Angkuy dulu. Kalau ada Latihan-latihan. latihan-latihannya ikut. mungkin ada acara pementasan mungkin kalau ada di Banjarmasin ya mungkin sambil menghadiri, mengapresiasi kan sambil mungkin belajar juga kan dari komunitas lain seperti iya, apa mereka berproses, seperti apa gaya penampilan mereka. Kita butuh pengalaman sharing dari komunitas-komunitas lain ya kan, apalagi Paman Angkuy juga di bidang lakon juga nih. Terus Acil Jahra gimana Cil? Kalau kesibukan selain ini ya sama Paman Angkuy ya. Mungkin apresiasi kalau misalnya ada di lain pertunjukan, jadi bisa lihat bagaimana pertunjukan dari yang lain gitu. Dari kalian sendiri nih mengenai pertunjukan ya kan, kalian pernah ikut terlibatkah dalam dunia penggarapan teater atau ikut jadi pemeran mungkin? Gimana nih pengalamannya? Kita sharing pengalaman dulu ya kan? Aduh, kalau pengalaman berarti kita flashback ya Iya, ceritanya. flashback. Ya kalau mungkin kalau pengalaman Paman mungkin bukan orang yang istilahnya itu bukan orang yang benar-benar belajar lama di bidang teater. Paman pun jujur untuk teater atau lakon sendiri itu benar-benar mendalami bidang ini pada saat masuk Kampung Seni Budaya. Kalau masalah penggarapan ya pasti Paman sering ikut terlibat penggarapan, tapi mungkin bukan lebih tepatnya orang yang membantu di penggarapan, bukan sutradara, mungkin bukan orang yang menulis naskah, tapi Paman lebih sering kayak membantu sutradara untuk mencapai hasil dari yang dia inginkan. Karena saat Aruh pun Paman jujur belum pernah jadi sutradara dan Paman lebih sering jadi astrada saat itu. Dan ya Astrada pun sebenarnya kan berperan penting juga kan. Ya. Dan harus ada diskusi kan juga antara astrada dan sutradara dan Timnya yang lain seperti itu. Dan kalau untuk aktor sendiri Paman jujur sebenarnya adalah bukan orang yang sering menjadi aktor. Bukan orang yang sering menjadi aktor, tapi Paman sering menggarap aktor. Oh. Ya. Karena ya lebih bisa memanajemen aktornya. Ya, mungkin Paman lebih memanajemen bukan menjadi aktornya. Kalau Paman pribadi menilai diri Paman seperti itu. Nah, mungkin itu kalau dari Paman. Oke. Kalau dari Acil Jahra nih gimana nih tentang pengalaman sharing tentang aktorannya atau pernah masuk dalam penggarapan? Kalau misalnya dari lu nih penggarapan mungkin untuk sekarang belum pernah untuk menggarap. Segera ya. Ya insya Allah. Amin. Sutradara yuk. Yuk bisa yuk. Kalau misalnya keaktoran mungkin ada lah sedikit. Pas Aruh tuh jadi ibu-ibu acil-acil gitu. Seringnya jadi acil-acil sih. Sekali aja pas itu jadi anak muda, cuma sekali aja kayak. Nah, karena kita sekarang berbicara tentang keaktoran ya kan. Terus nih menurut Paman Angkuy sebagai orang yang pernah menggarap aktor dan Acil Jahra sebagai pernah menjadi aktor.
Menurut kalian apa sih hal yang penting yang harus dilakukan untuk menjadi seorang aktor? Menurut teman Angkuy dulu nih mungkin. Aktor itu perlu yang namanya modal ya, terutama untuk dari dirinya sendiri dulu. Jelas dia perlu kemauan untuk menjadi seorang aktor. Karena proses seseorang untuk menjadi aktor itu adalah sebuah proses yang panjang kalau menurut paman. Bukan sebuah proses hanya bisa dilakukan entah saat penggarapan itu aja, saat ada penggarapan dan dia ditunjuk jadi aktor, dan saat itu dia jadi pemain, bukan itu prosesnya, tapi saat dari awal dia ingin menjadi seorang aktor dan walaupun tidak ada proses penggarapan, dia tetap harus melakukan latihan rutin untuk menjadi seorang aktor. Komitmennya ya, Komitmen. Karena yaitu aktor itu harus punya komitmen yang kuat. Dia ingin sabar, dia ingin menjadi aktor, dia harus mau dilatih seperti apapun oleh pelatihnya, dia harus rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, tubuh yang pasti akan proses yang sangat melelahkan untuk menjadi seorang aktor. Dan selanjutnya lagi pasti harus ada modal bakat ya. Kalau dari aktor, modal bakat itu maksud paman seperti mungkin dia orang yang mudah mengendalikan emosinya, bisa mengubah dari emosi senang ke sedih, dari sedih ke senang. Yang penting tuh modal keprofesionalan lah maksud paman saat menjadi seorang aktor. Dan pasti juga ada modal lain, mungkin dari tubuhnya, fisiknya, intelektualnya. Tapi kalau untuk intelektual, mental, dan fisik itu bisa dilatih sebenarnya, bisa dilatih. Tapi yang penting itu tadi menurut paman ya, dia harus punya kemauan, komitmen. Nah, kalau menurut Acil Zahra nih gimana nih? Kalau dari ulun sendiri melanjutkan mungkin sedikit dari paman Angkuy. Kalau dari ulun sendiri untuk jadi aktor tuh harus ada ketertarikan sendiri tuh ke dunia lakon. Kalau misalnya tidak tertarik nanti kayak apa ke depannya. Jadi jujur aja, Pak Ulun nih awal-awal kenal lakon baru-baru aja masuk kampus seni budaya ini, pas latdas pada saat itu. Jadi langsung ditunjuk, kamu jadi nih, bisa nggak ya? Tapi lama kelamaan dijalani terus jadi tertarik. Wah, lakon ini kayak ya? Senang. Tertarik, jadi masuk ke balai lakon. Sampai sekarang alhamdulillah masih akan terus masih belajar sebenarnya. Dari dulu itu ya sih, kalau kada tertarik kada mungkin melanjutkan sampai berniat tadi ya kan. Nah sekarang pertama dia memiliki komitmen tadi kan, terus dia memiliki modal lain-lain seperti intelektual, fisik, mentalnya juga harus kuat gitu saat dia digarap ya kan. Nah sekarang pertanyaannya gini, berarti apakah untuk menjadi seorang aktor itu membutuhkan atau diperlukan bakat? Bakat itu yang seperti yang katakan tadi itu memang perlu adanya bakat, entah itu di bidang intelektualnya atau mungkin mentalnya dan fisiknya, atau mungkin modal seperti rasanya yang memang kuat gitu untuk meresapi sebuah naskah cerita, emosionalnya kuat dan profesionalnya kuat juga. Itu tuh bakat kalau menurut paman. Tapi hal itu bisa dibentuk dengan ketekunan, kesabaran, dan komitmen. Dari awalnya berkomitmen dan dia mau menghilangkan egonya, kalau menurut paman seperti itu. Jadi bakat perlu. Tapi orang yang tidak memiliki bakat juga bisa menjadi aktor. Mungkin di sini maksud paman Angkuy bakat ini bukan bakat yang dia memiliki bakat bisa memerankan orang lain, bukan itu, tapi itu tuh bisa diasah. Maksud paman Angkuy ini mungkin ke bakat keprofesionalannya, ia bisa memiliki jiwa perasa, mungkin seperti itu ya lah Bang. Mungkin singkatnya seperti itu. Kalau menurut Zahra nih gimana nih pandangan bahwa aktor itu harus memiliki bakat dulu? Menurut ulun karena di pengalaman pribadi, mungkin kalau ulun sendiri kada berbakat di dunia aktor nih. Cuma karena ulun tadi
tertarik, punya niat dan apa segala macam diasah. Terus alhamdulillah ditunjuk kemarin tuh pas Aru jadi aktor juga. Mungkin pada saat latihan atau apa itu lama kelamaan terasah. Ya walaupun belum ya semaksimal yang belum bisa, tapi ulun mulai berproses, mulai belajar lah ya kan. Banyak tadi modal untuk menjadi seorang aktor, terus juga ternyata aktor itu enggak harus perlu bakat dulu kok, tapi perlu yang namanya ketekunan. Sama kita saat belajar ya kan, kita ada orang yang pandai di bidang ini, ada orang yang pandai di bidang ini, tapi ketika dia ingin pindah ke bidang lain, tapi dia harus berusaha gitu, berusaha semaksimal mungkin, asal dia memang punya kemauan, ya kan? Nah, sama kita belajar tentang teater ini perlu kesabaran dan perlu kemauan yang kuat lah ya kan. Terus ada pernyataan juga nih, aktor itu adalah peneliti. Nah, gimana nih menurut kalian? Iya. Mungkin kalau paman pribadi bisa mengatakannya seperti itu, karena saat aktor mendapatkan kewajiban untuk memerankan suatu tokoh, dia kan tidak mungkin langsung menjadi tokoh itu tanpa namanya observasi, tanpa yang namanya mencari tahu gaya tokoh itu seperti apa. Misal seorang aktor dituntut untuk menjadi kakek-kakek berumur 70 tahun. Artinya dia harus mengobservasi bagaimana cara kakek-kakek berjalan, bagaimana cara kakek-kakek berbicara, bagaimana tingkah laku kelakuan sehari-hari seorang kakek. Itu aktor perlu mengobservasi itu, dan bukan hanya dari satu orang aja, tapi dari banyak individual lain yang harus dia lihat. Bahkan bukan hanya dari observasi, dia juga harus mungkin sambil membaca, mungkin baca buku seperti apa, referensi lain. Ya, menurut Acil Jahra gimana nih? Aktor adalah peneliti. Seperti yang disebutkan Paman Angkuy tadi, ulun mengalami seperti yang disebut Paman Angkuy tadi, ya. Bagaimana caranya acil-acil berjalan misalnya, atau melihat dari pertunjukan orang lain, bisa aja dari YouTube kan sekarang medianya bukan baca, bisa nonton dari YouTube atau media yang lain. Itu aktor profesional, dia ditempatkan untuk menjadi apapun, dia disuruh menjadi apapun, dia harus bisa. Karena itu dia perlu yang namanya observasi tadi kan, perlu yang namanya referensi lain, membaca lagi, menonton lagi, atau mengamati keadaan sekitar. Itu sangat diperlukan untuk diri seorang aktor. Itulah keprofesionalan seorang aktor. Dia harus mau dan harus bisa ditempatkan dimanapun saat dia mendapatkan tuntutan untuk menjadi seorang tokoh. Ibaratnya gini ya Mang, bukan kita yang mengatur tokoh, tapi tokoh itu mau kita ini menjadi peran apa. Ya seperti itu kan, ya enggak? Ya. Karena itu kan tadi sudah kita bahas kan, kalau aktor lah yang menjadi tokoh. Mungkin ini ada sedikit pesan dari Paman mungkin untuk teman-teman atau mungkin orang-orang yang ingin terjun dalam ke dunia keaktoran. Pertama mungkin mantapkan dulu hati kalian, apakah kalian benar-benar yakin nih mau menjadi seorang aktor, apakah kalian sholat istikharah gitu. Iya. Kalau bisa mungkin gitu. kalau mau sholat mungkin bisa kan, sambil mencari keyakinan dulu kan. Biar lebih yakin. Mungkin biar lebih yakin gitu. Pokoknya kalian siap enggak nih mau digarap kayak apapun kan, mau dihajar seperti apapun sutradara, apakah kalian sudah siap gitu. Ingat tadi kan sudah Paman bilang, jadi aktor itu tidak mudah, perlu komitmen yang kuat, kemauan yang kuat, dan pasti proses yang sangat lama. Karena tidak bisa cuman dari satu buah penggarapan dia menjadi seorang aktor, langsung jadi seorang aktor. Dia perlu pengalaman lagi, latihan lagi yang lebih lagi. Mungkin penutup ya Acil ya. Sama sih, sama kayak Paman Angkuy juga, kita sebagai aktor atau sebagai penggarap pun kita harus benar-benar profesional. Tujuan kita adalah untuk
belajar, bukan pura-pura belajar tadi ya kan. Kita pun di sini ya kan bertiga banyak belajar lagi tentang teater, gimana untuk menjadi aktor yang baik juga, gimana menjadi penggarap yang baik juga. Iya, benar. Terus ya mungkin gitu aja sih ya kan. Setelah ini mungkin kita bisa bincang lagi kan ya seputar teater. Seru banget nih di KSB. Mungkin teman-teman juga bisa sharing, bisa datang ke KSB. Hari ini mungkin cukup segini dulu pembahasan kita tentang keaktoran. Kita ketemu lagi di Bincang Lakon episode selanjutnya ya bersama narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk para pendengar Bincang Lakon, podcast Bincang Lakon pada hari ini dan seterusnya. Acil sendiri minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Teletubbies.